Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, berjumpa kembali dengan Supa Channel. Semoga sahabat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan janji saya di video sebelumnya, kali ini kita akan membahas cara screenshot layar laptop atau PC menjadi gambar dan rekam layar laptop atau PC menjadi video dengan mudah. Rahasia fungsi tombol keyboard laptop atau PC bagian 2 yang insya Allah sangat berguna bagi kita. Video ini dibuat untuk membantu yang baru belajar komputer untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaannya, dan semoga membantu. Tetapi sebelum kita memulainya, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan klik subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya untuk berlangganan video-video menarik lainnya. Dan kalau video ini nantinya dirasa bermanfaat untuk sahabat dan teman-teman sahabat, silahkan share dan download, semuanya gratis bagi sahabat. Mari kita mulai sekarang cara screenshot layar laptop atau PC menjadi gambar dan rekam layar laptop atau PC menjadi video dengan mudah. Pertama, kita akan memulai tutorial ini mengenai mengopi atau screenshot layar laptop atau PC menjadi bentuk image atau gambar. Nanti langsung dilanjutkan dengan pengolahannya. Mari kita coba sekarang. Tangan kita atau jari kita diletakkan atau menekan Ctrl yang ada di tombol laptop kita masing-masing, kemudian dilanjutkan secara bersamaan, tetap menekan kontrol, ditekan juga tombol yang ada di sebelah paling atas sebelah kanan yang bertuliskan PRTSGR, klik. Saya sudah mengkliknya. Kemudian hasilnya kita olah di sini. Untuk menampakkan atau mengolahnya, kita langsung klik paste ini, atau yang kemarin kita pelajari, tekan Ctrl V, sama saja. Nah, hasilnya seperti ini, persis sesuai dengan apa yang nampak pada layar laptop kita tadi. Nah, untuk mengolahnya kita bisa buang bagian-bagian yang kita inginkan dengan tekan tombol format, kemudian crop untuk memotong bagian atas ini, kemudian yang bagian kanan ini juga di crop sesuai dengan kebutuhan, ini juga. Kemudian yang sebelah bawah ini di crop, tekan Ctrl crop kembali, maka jadi seperti ini. Kalau ini mau diposisikan paling di tengah-tengah center, kita kembali ke home, kemudian tekan ini, atau tombol yang seperti kita pelajari kemarin, kita kembalikan dulu di video sebelumnya, tekan Ctrl, tekan key center. Kita taruh di tengah-tengah kembali, misalnya tinggal olah ini. Kalau kurang besar kita perbesar, tarik seperti ini. Ini berguna untuk mempercepat pekerjaan kita. Semisal ingin menyimpan dokumen dan secara cepat ingin kita simpan tanpa harus mengetik dulu untuk persingkat waktu pekerjaan kita. Apakah hanya untuk tulisan? Tidak, yang lain juga bisa. Misalnya kita mau menyimpan dari browsing kita, ada foto,
yang tidak bisa kita download tapi kita butuh, maka kita bisa memakai trik ini. Misal saya buka dulu browser, kemudian saya cari gambar misalnya. Nah, seperti ini, misalnya kita butuh ini, klik diperbesar atau buka supaya nampaknya lebih besar. Ini ya. Wah, sudah bisa. Kalau memang ini yang kita butuhkan, kita bisa langsung tanpa membukanya ke tab baru, kita langsung tekan tadi Ctrl PRTSGR. Lalu kita kembali ke Word-nya atau buka Word baru. Kemudian kita tekan Ctrl V untuk paste atau tekan klik tombol paste ini. Kemudian kita ulah ini, crop dari format ke crop. Kemudian kita atur pemotongannya, dipaskan dengan gambar yang kita inginkan. Image itu saja yang kita ambil misalnya. Oke, sudah crop. Nah, kalau masih ada seperti ini, putih-putih ini mau dibersihkan, kita kurang cropnya, pas di crop. Jadi seperti ini. Kalau mau diperbesar, kita perbesar, tarik sini, tarik lagi. Seperti itu. Nah, apakah image yang kita copy ini bisa disimpan dalam bentuk gambar JPG, PNG dan lain-lain? Bisa. Kita copy ini lagi, Ctrl C kemarin yang kita pelajari di video yang sebelumnya. Kemudian kita buka pen. Klik. Kita buka aplikasi pen seperti ini, terbuka. Kemudian kita kopikan di sini, pastekan di sini di pen ini, Ctrl V. Nah, kita crop supaya yang putih-putih ini tidak ikut. Dan crop. Kemudian ini kita save as. Save as. Ini file, klik file, save as. Kalau kita mau menyimpannya di bentuk PNG picture, ya klik PNG. Kalau JPEG, JPEG. Kita PNG saja dulu. PNG saya contohkan, misalnya klik ini PNG picture. Kita tekan, kemudian simpan. Misalnya kita beri nama image 1. Kita simpan di dokumen misalnya, save. Maka sudah jadi. Kita keluar dulu dari sini. Jadi kita buka hasilnya di dokumen tadi, namanya image 1. Kita cari. Di download image 1 ini. Kita klik 2 kali untuk membuka hasilnya. Seperti ini, teman.
sudah kita peroleh. Nah, semudah itu untuk yang kontrol PRT SCR-nya atau mengcopy screenshot layar laptop PC menjadi bentuk image. Kemudian bagaimana dengan yang kedua? Bahasan yang kedua, untuk merekam layar laptop atau PC menjadi video. Kita tekan logo Windows di keyboard laptop kita, ditambah huruf G. Kita aplikasikan sekarang. Nah, akan muncul seperti ini kawan. Ini aplikasinya. Kalau kita mau merekam, klik ini. Ini kalau mau mengatur suaranya ini. Audio. Mau diperbesar, kita atur seperti ini. Tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau mau capture, ini tekan, terus kita mau rekam menjadi video layar laptop kita ini, kita tekan yang ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah berfungsi, sudah berjalan aplikasi dan akan terekam layar laptop kita sesuai dengan keadaan yang di laptop kita, dan suara kita pun akan terekam. Kita akhiri rekam layar ini yang proses menjadi video. Kita lihat hasilnya nanti. Klik gitu. Nah, ini hasilnya. Ini proses pembuatan. Nah, ini kawan, kita buka. Kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah berfungsi, sudah berjalan aplikasi dan akan terekam layar laptop kita sesuai dengan keadaan yang di laptop kita, dan suara kita pun akan terekam. Sekarang mari kita buktikan, kita lihat hasil rekaman layar laptop ini menjadi video. Kita cari di penyimpanan di Explorer, biasanya saya menyimpannya secara otomatis di video settingan saya, kemudian capture. Nih, kita hasilnya kita lihat di sini proses pembuatan video. Nah, ini kawan, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah berfungsi, sudah berjalan aplikasi dan akan terekam layar laptop kita sesuai dengan keadaan yang di laptop kita, dan suara kita pun akan terekam. Kita akhiri rekam layar ini yang proses menjadi video. Kita lihat hasilnya. Nah, demikianlah sahabat pertemuan kita kali ini. Semoga dapat diaplikasikan bagi sahabat yang membutuhkan, agar pekerjaan sahabat-sahabat lebih mudah. Berjumpa kembali di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Salam Supaat Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.